عبادي. Pak mau nggak kita hitung, saya hitungkan Bapak pahala yang Bapak dapat. Kaget dia, memang bisa Ustaz, ya yang ada dalilnya saja. Mau, oke. Bapak sudah tahu belum hadisnya? Sholat di Masjid Haram Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Kalau kita pegang sholat wajib 5 waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan satu hari satu kali kan kita kerjakan. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, tidak pernah dikerjakan 2 kali kan? Berarti kita anggap 100.000 kali itu adalah 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi hari 1 tahun, 365 hari, itu keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat 1 kali di Masjid Haram sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Itu sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, kalau sholat seseorang dari kalian di pasarnya, di rumahnya, dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat itu kalau kita kali 274 kali 25, itu kurang lebih 6.500 tahun. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, 6.500 tahun bagi 35 juta, ada nilainya nggak? 35 juta itu sudah masuk ongkos tiket pulang pergi, hotel, makan, transportasi, banyak manfaatnya. Belum lagi pengalaman spiritual, banyak pengalaman. Maka target kalau mau safar pun, safar yang berbobot. Karena waktu ini terbatas. Waktu terbatas. Haji dan umrah sebab kekayaan. Renungi baik-baik hadis Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup. Kata ulama hadis, penyakit, masalah, kesedihan, gundah, gelisah, dan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Itu hadis sahih, riwayat Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Tabarani. Jadi hadis ini harus diramalkan teman-teman sekalian. Tidak ada orang pulang umrah, pulang haji itu miskin, tidak ada. Jadi jangan khawatir. Kalau antum bertanya, ada saya mau nabung uang dengan umrah, mana yang saya lakukan? Saya katakan umrah. Luar biasa. Saya pernah berbicara sama satu jemaah saya umrah dari Indonesia. Waktu itu kami umrah, kebetulan bintang 5, biayanya sekitar 35 juta. Orang ini juga Masya Allah orang mampu. Saya pulang sholat duhur bersama beliau dari Masjid Haram Mekah, habis makan siang, waktu itu bukan Ramadan tentunya. Kemudian saya masuk kamar hotel, lalu saya bicara sama dia, Pak, mau nggak saya hitungkan pahala yang Bapak dapatkan? Dia bilang, bisa gitu Ustaz. Saya bilang, yang ada dalilnya saja. Baik, saya mau, dia bilang. Baik, Bapak bayar berapa umrahnya? 35 juta. Mahal nggak Pak? Ya sedang, karena beliau orang mampu. Saya bilang tadi kita sholat di Masjid Haram Mekah ini, sudah tahu nggak hadisnya Pak? Ada hadis yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah pahalanya sama dengan 100.000 sholat dibandingkan tempat lain. Kalau kita hitung ini 100.000 adalah hari, karena kan sholat duhur cuma sekali sehari, sholat asar cuma sekali sehari. Sebagian ulama mengatakan 100.000 ini bukan cuma 100.000 kali lipat, tapi 100.000 hari. Kalau 100.000 hari teman-teman, angka 100.000 dibagi pakai kalkulator jumlah hari 1 tahun 365 hari, akan keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat di Masjid Haram Mekah, kalau kita hitung dalam jumlah hari, satu sholat sama dengan 274 tahun di sini atau di Indonesia. Itu kalau sendiri. Kalau berjamaah bagaimana? Hadits Nabi SAW. Sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di masjidnya, di pasarnya, di rumahnya, di pasarnya, dan di masjidnya, banding masjidnya adalah 25 kali lipat. Kalau 274 tahun dikali 25, 6.510 tahun. Kalau antum bagi dengan uang antum keluarkan, tidak ada nilainya sama sekali. Berapa sih? Padahal sudah masuk include tiket, hotel, transportasi, makan, dan seterusnya. Ada hadis yang lain, sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah, perbandingannya 27 derajat. Perhatikan kalimat 25 kali lipat tadi beda dengan 27 derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 27 derajat adalah 1 derajatnya nanti di surga. Perbedaannya itu antara satu jarak dengan jarak yang lain. Derajat ini 500 tahun. Berarti perbedaan sholat sendiri dengan berjamaah 12.000 tahun. Itu luar biasa itu. Di Masjid Haram itu. Kenapa nggak pergi ke sana teman-teman? Pahalanya besar. Uang yang kita keluarkan sedekah, umrahnya sama dengan ibadah haji. Apa alasan lagi tidak mau pergi? Gitu kan? Sangat mudah. Ini penyakit yang harus dihilangkan. Selalu bermalas-malasan, selalu mengikuti syaitan, tidak mau, ini harus dilawan. Bagaimana hukumnya menjelekkan pemimpin di media sosial dan memfitnahnya? Haram, nggak boleh akhi, tidak boleh ukhti, nggak boleh. Nasihati datang kepadanya.
walaupun non muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Tidak boleh ada yang buat karikatur, ada yang buat begini. Apa ini teman-teman sekalian?